Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan juga ahli hukum. Muhammad Yamin lahir pada 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan salah satu perintis Indonesia dan juga pelopor Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin wafat pada 17 Oktober 1962 saat ia berumur 59 tahun. Ia beragama Islam. Nama ayahnya Tuanku Osman, gelar Baginda Khatib, dan nama ibunya Siti Saadah. Jabatan Muhammad Yamin, Menteri Kehakiman Indonesia ke-6, 27 April 1951 sampai 14 Juni 1951. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-8, 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Menteri Penerangan Indonesia ke-14 pada 6 Maret 1962 sampai 17 Oktober 1962. Latar belakang dan pendidikan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Muhammad Yamin merupakan pendidikan dasar di Holland Inlandse School atau HIS Palembang. Setelah itu, Yamin pendidikan di Algemene Middelbare School atau AMS Yogyakarta. Di AMS, Yamin mulai belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Gael. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda. Namun, niat tersebut ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia. Akhirnya, Yamin melanjutkan pendidikan di Rechtshogeschool ke Batavia, yaitu sekolah tinggi hukum di Jakarta. Pada tahun 1932, ia mendapatkan gelar Master in the Rechten atau sarjana hukumnya. Kehidupan keluarga. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang putra bernama Dangrahadian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dangrahadian Sinayangsih Yamin melanjutkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Atmojo, yaitu seorang putri tertua dari Sastrawan. Pada tahun 1920, Muhammad Yamin mulai karirnya di bidang kesusastrawan dengan menjadi penulis. Karya pertama ditulis Yamin menggunakan bahasa Melayu yang ia tulis dengan jurnal Jong Sumatera, dan karya awalnya yang lainnya masih terkait dengan bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, ia muncul sebagai penyair dengan karya penulisnya yang berjudul Tanah Air. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern pertama yang pernah diterbitkan. Pada tahun 28 Oktober 1928, himpunan kedua milik Yamin yang berjudul Tumpah Darahku muncul. Pada tahun yang sama, karyanya dalam bentuk drama dengan judul Kenarok dan Kendedes yang berdasarkan sejarah Jawa yang muncul. Dalam bidang sastrawan, Yamin telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Yamin juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare atau drama Julius Caesar dan Rabbit Heart Tagore. Karir politik Yamin dimulai sejak ia masih menjadi seorang mahasiswa di Jakarta, yaitu dengan bergabung dengan organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di Kongres Pemuda II. Dalam ikrar yang dibacakan, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia, dan bahasa Indonesia dapat menjadi alat pemersatu.
Pada tahun 1932, Yamin mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Setelah itu ia bekerja dalam bidang hukum di Jakarta pada tahun 1942. Dan pada tahun itu juga Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia bersama kawannya mendirikan Gerindo. Pada tahun 1939, Yamin terpilih menjadi anggota Volrat. Pada masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1945, Yamin bertugas di Putera dan Pusat Tenaga Rakyat. Pada tahun 1994, Yamin terpilih menjadi anggota BPUPKI. Setelah Ir Soekarno menjadi presiden, Yamin menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintahan, diantaranya anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman atau 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 sampai 1950, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, Ketua Dewan Pengawasan IKBN antara tahun 1961 sampai 1962, dan Menteri Penerangan 1962 sampai 1963. Saat menjadi Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik tanpa proses peradilan. Karena hal tersebut, ia mendapatkan banyak kritik dari anggota DPR saat menjabat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Yamin mendorong dirinya universitas negeri dan swasta seperti Universitas Andalas di Padang.